Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Khairullah dengan NIM 10.2052.4058 dari kelas Teknik Industri 01 dari kelas 0701. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Design of Radiation Therapy Problem. Dalam topik ini kita bisa melihat metode operasi riset, khususnya linear programming, digunakan untuk membantu menentukan desain terapi radiasi yang paling optimal bagi pasien kanker. Jadi, metode operasi riset tidak hanya bisa digunakan dalam dunia matematika, tapi bisa digunakan dalam dunia medis untuk menentukan hasil optimal dan efektif. Seperti halnya kasusnya pasien bernama Mary ini yang didiagnosis menderita kanker ganas di area kandung kemih. Untuk menekan peluang sembuh, Mary menjalankan proses penyinaran menggunakan sinar berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Nah, tantangannya adalah radiasi tidak hanya mengenai sel kanker, tapi juga bisa merusak jaringan sehat di sekitarnya. Karena itu, dibutuhkannya dosis sinar yang harus diatur dengan sangat hati-hati. Cukup hati-hati dan cukup besar untuk membunuh sel kanker, tapi tidak berlebihan agar jaringan sehat tetap aman. Nah, disinilah peran Operation Richard digunakan untuk menentukan kombinasi sinar yang paling efektif dan aman. Nah, di sini dengan kasusnya Mary ini kita akan membantu mencari yang paling efektif untuk Mary ya. Nah, seperti ini kita melihat tabelnya, radiation Mary yang dimana sudah ada pembatas-pembatas yang harus kita lakuin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Yang seperti kita lihat di sini, kita sudah bisa mendapatkan gambaran X1-nya itu bin 1 dan X2-nya itu bin 2. Dan di sini saya juga bisa mendapatkan tujuannya itu minimalnya itu X1 0,4, X1 ditambah 0,5 X2. Dengan pembatasnya itu 0,3, 0,1 kurang dari 7 dan 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 6. Yang pembatas ketiga itu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari 6. Di sini kita sudah mendapatkan pembatasnya untuk Mary ini. Nah, kan benar kan? X1-nya itu bin 1 dan X2-nya itu bin 2, dan di sini tujuannya Z 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatas 0,3 X1 ditambah 0,7. Kan benar kan, pembatasnya itu 3. Dari tabel sebelumnya kita bisa tahu, dengan tabel itu kita mempermudah untuk mendapatkan tujuan dan pembatas yang harus kita lalui. Nah, karena di sini masih ada variabel kurang dari dan lebih dari, kita harus bisa membuat ini sama dengan seperti pembatas kedua untuk memudahkan kita. Dan diperlukannya select variabel di sini. Nah, seperti ini. Kebutuhannya penambahan variabel seperti tujuannya 0,41 X1 ditambah 0,5 X2 dengan penambahan variabel itu 0 X3 ditambah 0 X4. Nah, sini tuh penambahannya bisa digunakan untuk pembatas pertama itu X3 dan pembatas ketiga itu min dari X4. Nah, untuk X3 itu select variable untuk membuat tanda kurang dari jadi sama dengan, dan X4 itu disebut untuk surplus variabel untuk tanda lebih dari. Nah, tinggallah jadilah modelnya seperti ini. Nah, sini tuh kita menggunakan metode simplex ya, agar
berbentuk persamaan semuanya, dan agar memudahkan perhitungan untuk simplex. Karena kita punya kendala seperti sebelumnya, maka kita perlu penambahan variabel buatan seperti X. Karena kita punya kendala dengan tanda sama dengan dan lebih dari sama dengan, maka perlu tambahan variabel buatan lagi seperti X5 dan X6. Tujuannya agar solusi awal bisa dihitung secara sistematis. Nah, di sini kita akan variabel tambahan itu mx5 dan mx6. Terus select variabel dan surplus variabel x4. Nah, kenapa sih nilai M ini tuh ibaratnya penalti besar supaya bisa merubah dan menyingkirkan variabel buatan dari solusi akhirnya. Artinya kalau masih ada X5 atau X6 bernilai positif, itu bukan wujud solid atau valid. Jadi M ini hanya membantu untuk menentukan solusi yang benar-benar visible. Di sini tuh. Di sini metode yang X5 dan X6 ini digunakan X3 dan X4-nya. Nah, kita variabel dasar awal tuh X3 dan X4 dan X6. Nah, dari analisis koefisien fungsi tujuan, variabel X1 tuh punya pengaruh besar untuk menurunkan nilai Z. Nah, karena itu X1 tuh dipilih untuk masuk ke basis. Setelah itu diuji rasio variabel X6 keluar dari basis. Karena nilai paling cepat mencapai batas. Nah, hasil sementara di iterasi pertama ini, X1 tuh sama dengan 6. X1 tuh sama dengan mana ya? Iya, di sini variabel X6. X1 tuh sama dengan 6, diketemuin tuh 6. Nah, jadi nilai Z itu masih mulai menurun, artinya solusi di sini tuh mulai menunjukkan kondisi yang optimal. Nah, kita lanjut lagi ke literasi kedua. Nah, dari literasi kedua ini, variabel S2 masih memiliki reduce cost negatif. Nah, artinya masih bisa memperbaiki solusi. Maka X2 masuk ke basis menggantikan variabel buatan X5. Nah, setelah pivot, semua variabel buatan sudah keluar dari basis. Nah, nilai variabel menjadi X1-nya tuh X1 sebelumnya kan 6 dan X2 itu 6. Nah, nilai Nah, di sini Z itu didapat itu 4. 5,4. Nah, solusi ini sudah visible tapi belum optimal karena Z-nya masih bisa dikurangin lagi. Nah, pada literasi ketiga ini, untuk langkah terakhirnya, di sini variabel 4 masuk, ya, variabel 4 basis. Nah, masuk basis menggantikan X2. Setelah dilakukan perhitungan pivot, kita mendapatkan hasil akhir yaitu X1 yaitu 12. X1 yaitu 12, dan X2 sama dengan 0, dan Z-nya itu sama dengan 4,8. Artinya dosis optimal diberikan sepenuhnya lewat sinar pertama sebesar 12 dan sinar kedua tidak digunakan. Hasil ini logis karena sinar pertama memiliki koefisien lebih kecil dari fungsi tujuannya yaitu 0,4, yang artinya lebih efisien dan lebih aman dibandingkan sinar kedua yang punya 0,5. Jadi
Jadi kita otomatis akan memiliki sinar pertama yaitu X1-nya untuk radiasi terapi Mary. X1 itu 12 oh, paling optimal itu X1 dan mendapatkan 4,8. Nah, sini kita simpulkan solusi optimal X1 itu 12 dan X2 itu 0 dengan total dosis jaringan sehat sebesar 48 kilorad. Nah, ini menunjukkan bahwa sinar pertama saja sudah cukup untuk memberikan efek penyembuhan maksimal pada tumor. Nah, di bin kedua justru meningkatkan dosis tanpa memberi manfaat tambahan. Jadi, pendekatan linear programming ini sangat membantu dokter dan mengambil keputusan berbasis data, bukan perkiraan lagi. Jadi, dari ini bukti nyata bagaimana metode operation restart bisa diterapkan dari bidang medis untuk hasil yang lebih efisien. Sekian presentasi dari saya mengenai design therapy problem. Dari kasus ini kita belajar bahwa pendekatan ilmiah seperti linear programming dapat membantu memecahkan persoalan dunia nyata, bahkan di bidang kesehatan tentunya. Terima kasih. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian saya masih kurang dan penjelasan saya masih kurang lengkap. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.